Apa? Ya, pemirsa, tragis di Banyuasin, Sumatera Selatan ada seorang pria tega membunuh rekannya dengan parang. Pelaku DH warga Dusun 2 Desa Busi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini membacok korban bernama Zaini warga Desa Rujun Makmud Kecamatan Pulau Rimau. Kejadian bermula saat korban mengucapkan kata-kata kasar kepada pelaku sehingga pelaku tersinggung. Kemudian pelaku mengambil sebilah senjata tajam berjenis parang dan berkali-kali menikamkan senjata tajamnya ke tubuh korban. Kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kebun karet tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi dari pembacokan ini, Putri dan juga pemirsa, kami sudah terhubung dengan AKP Teguh Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polres Banyuasin. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi, Pak. Baik Pak Kasat, kami semua ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis awal pelaku ini melakukan pembacokan ataupun pembunuhan terhadap korban, Pak. Baik, jadi awalnya pelaku ini mendapat perintah dari Kades untuk menanam bibit sawit di lahan milik pemerintah. Kemudian pada saat si pelaku ini sedang menanam, datanglah korban ke lokasi tersebut. Yang mana menurut korban ini lahan tersebut lahan milik korban. Nah, kemudian disitulah awal mulanya menurut keterangan pelaku ini korban memarahi tersangka. Tersangka menjawab bahwa yang bersangkutan hanya diperintah oleh Kades dan diberi upah. Jadi silakan konfirmasi ke Kades. Awal mula cekcok dari lahan di lahan tersebut. Kemudian setelah itu selesai, korban pulang, kemudian pelaku juga selesai pukul 11 siang kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumah, si pelaku ini meletakkan perlengkapan tadi di sekitar rumahnya, kemudian memarkirkan sepeda motor di samping rumahnya. Nah, setelah selesai, pelaku ini keluar. Pada saat pelaku keluar pagar rumahnya, melihat si korban ini mendatangi pelaku kurang lebih dari jarak 30 meter. Kemudian menurut keterangan tersangka lagi, si korban ini mengatakan atau mengulangi kalimat kasar tadi, memanggil si pelaku dan mengatakan kasar, mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Nah, disitulah kemudian didatangi oleh pelaku, sehingga setelah jarak 2 meter, setelah pelaku menghampiri korban, di situ spontan si pelaku langsung menyabetkan parangnya ke bagian kaki. Nah, kemudian setelah disabetkan bagian kaki, korban ini mencoba memeluk atau mengambil parang tersebut. Namun demikian pelaku malah mendorong korban. Nah, kemudian disitulah akhirnya pelaku membabi buta melakukan pembacaan berkali-kali kepada korban. Begitu kurang lebih, Pak. Baik, Pak Teguh, apakah ada keterlibatan juga dengan kepala desa dalam peristiwa ini? Statusnya apakah pemeriksaan sudah berlangsung begitu? Untuk sejauh ini tidak ada Mbak, karena memang kejadian ini spontan, jadi tidak ada keterlibatan orang lain, jadi memang betul-betul hanya si korban dengan pelaku ini, pelaku DH. Pak Kasat, apakah dari keseharian baik pelaku maupun korban ini saling mengenal dan apakah memang cekcok ini sudah sering terjadi sebelumnya? Ya, jadi hasil pemeriksaan memang tidak ada riwayat sebelumnya mempunyai permasalahan atau dendam sebelumnya, tidak ada. Jadi keterangan dari tersangka ini memang betul-betul karena tersangka capek, siang hari belum makan, jadi sehingga ketika dikatakan kalimat kasar yang berulang tadi, dia langsung spontan naik pitam sehingga melakukan perbuatan tersebut.
Mungkin juga bisa sedikit dijelaskan Pak Kasat bagaimana kemudian dari kepolisian bisa mengendus tempat persembunyian dari pelaku yang bersembunyi ya di kebun karet. Itu bagaimana kronologis ya Pak? Ya, jadi setelah kejadian kan di lokasi juga tidak begitu sepi, ada masyarakat, sehingga setelah kejadian masyarakat langsung memberitahukan kepada pihak polsek. Kemudian secara cepat polsek segera ke lokasi untuk menyebar mencari pelaku yang kemudian akhirnya bisa ditangkap pada saat pelaku ini bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian pembacokan tersebut. Oke, kalau untuk sanksi yang menjerat pelaku ini apa saja, Pak? Jadi dari kami menggunakan pasal 351 ayat 3 dan atau 338 dengan ancaman hukuman maksimalnya 7 tahun dan 20 tahun, Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKP Teguh Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polres Banyuasin untuk penjelasannya dan waktunya. Selamat pagi Pak